Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita malam hari ini. Kita ketemu Isa. Oke, bismillah. Ini nanti slide-nya saya bikin gundulan. Gundulan dalam arti mungkin itu ada di Perjanjian Baru yang mana, ada di yang mana, cuma tak buang semua labelnya. Kita tidak akan sibuk dengan bungkus, kita akan sibuk dengan isinya saja. Karena biasanya psikologis, kalau tak kasih dalam tanda kurung Markus pasal ke-7 ayat ketiga, itu kamu sudah males duluan. Biasanya kalau ada kata-kata Markus, kalau kata Lukas, itu kan kamu males duluan. Dan itu psikologis. Makanya bajunya tak buang semua, biar terasa hikmahnya. Jadi baju itu penting, tapi sepenting-pentingnya baju, lebih penting isinya. Oke, bismillah. Sekarang kita mulai masuk ke beberapa ajaran yang menurut saya agak umum dan universal dari Isa, Yesus, kalau lidahnya orang Barat. Kita mulai dari sini ya. Beberapa sangat sering kalian dengar, apalagi mahasiswa-mahasiswa perbandingan agama, mahasiswa studi agama, pasti sudah menjelajahi ini. Cuma malam ini kita jelajahi beberapa asumsi-asumsi besar, ajaran-ajaran dasar. Siapa tahu kita bisa ambil hikmahnya. Kalau Islam punya konsep khilafah, orang Kristen juga punya. Namanya kerajaan Allah ya, mereka membaca kerajaan Allah. Kerajaan Allah ini kalau kadang disebut juga kerajaan surga. Kalau orang Kristen lebih suka menyebutnya kerajaan Allah. Kalau orang Yahudi lebih suka menyebutnya kerajaan surga. Kadang-kadang juga pakai istilah kerajaan langit, cuma jarang pakai istilah kerajaan langit. Apa sih kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah itu, kerajaan Allah adalah ketika semua hukum Tuhan jalan. Apakah hukum Tuhan yang disebut sunatullah berhubungan dengan mekanisme alam, ataukah hukum Tuhan dalam bentuk moralitas yang harus dijalani manusia, muamalah, ataukah hukum Tuhan dalam bentuk perilaku yang harus dilakukan manusia dengan orientasi vertikal yang namanya ibadah. Ketika perilakumu ibadah dan muamalah sesuai dengan kehendaknya Tuhan, dan dunia alam semesta ini berjalan sesuai sunnatullahnya, itulah namanya kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan surga. Jadi di Alkitab sering disebut Allah yang aktif memerintah di dunia. Jadi yang di sekelilingmu ini, semua yang terjadi itu sejalan dengan kehendaknya Allah. Kalau alam semesta kan pasti sejalan. Yang bisa tidak sejalan, yang bisa membantah dan ngeyel, itu satu-satunya manusia. Manusia itu tidak cuma bisa membantah dan ngeyel, bahkan dia bisa ngerusak yang sudah sesuai dengan hukum Allah. Dia rusak sehingga jadi nggak sesuai. Maka yang perlu digarap itu manusianya untuk mewujudkan kerajaan Allah. Jadi Allah yang aktif memerintah di dunia. Dan kalau di Nasrani, kerajaan Allah itu ya bisa di dunia sekarang, bisa besok di akhirat, bisa dalam dirimu sendiri. Kalau di dunia sekarang ya seperti tak jelasin tadi. Kalau di surga itu otomatis semua pasti sesuai dengan kehendak Allah. Kalau dalam dirimu sendiri, itu dirimu kan jagat kecil. Diri kita ini kan kayak alam semesta dalam bentuk kecil. Ada fisiknya, ada mekanisme rohaninya, ada mentalnya, ada. Yang dunia fisik ya jalankan sesuai sunatullah. Kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum, kalau merasa kesepian carilah teman. Itu kan dimensi-dimensi sunatullah.
fisik, mungkin ada dimensi mental, ada dimensi rohani. Kelola itu sesuai kehendaknya Allah. Maka kamu sedang mendirikan kerajaan Tuhan dalam dirimu. Yang selanjutnya, ini kalian dengar sering dari teman-teman Kristiani. Ini konsep dasar juga. Mirip kayak di Islam bahwa manusia itu citra Tuhan di muka bumi. Makhluk di antara semua ciptaannya Allah yang paling mirip dengan dirinya itu manusia. Dirinya pasti bukan fisik, jadi bukan wajah. Karena Allah pasti tidak punya fisik kayak kalian. Jangan dibayangkan fisik. Kita mirip Allah tidak dalam hal fisiknya. Di beberapa konsep, paling tidak di 4 hal itu. Yang pertama, dalam hal spiritualitas, dalam hal kecerdasan, akal, punya keinginan. Kita punya keinginan, Allah juga punya keinginan. Dalam hal pengetahuan dan cinta, kita tahu sesuatu, Allah Maha tahu. Kita cinta sesuatu, Allah Maha cinta. Dan yang keempat, dalam hal kebebasan. Kita oleh Allah dipinjemi kebebasan. Itu yang bikin kita mirip Allah. Ya, yang bebas sejati jelas Allah. Dia tidak ada yang mengikat apapun dan satupun. Kita manusia itu bebas tapi dipinjemi, pinjaman. Jadi kita dikasih akal untuk milih, diizinkan untuk ingin sesuatu, suka tidak suka sesuatu, tahu dan tidak tahu sesuatu, mencintai sesuatu. Dan kita punya dimensi khusus namanya spiritualitas. Satu-satunya yang punya 4 ini hanya manusia, tidak ada yang lain. Hewan, tumbuhan, apalagi benda, tidak ada satupun yang itu. Binatang kadang-kadang ada yang seolah-olah punya akal ya Pak, enggak. Kalau punya otak iya, tapi kalau punya akal enggak. Maka enggak bisa berkembang. Sak pinter-pinternya monyet sejak dulu juga seperti monyet. Kalau ada monyet pakai baju, itu yang ngasih baju manusia. Kalau ada lumba-lumba yang bisa ngitung, itu yang bikin bisa ngitung kan juga manusia, dilatih instingnya. Dia enggak pernah punya inisiatif sendiri. Kalau nggak percaya, kali-kalian apa bagi-bagian. Kalau lomba-lomba biasanya tesnya, ayo 3 tambah 3 kan gitu. Itu teslah sendiri. Misalnya ada lomba-lomba, coba berapa akar 4, akar 3, nggak bisa dia. Yang iso manusia. Jadi spiritualitas apa lagi? Hanya manusia yang punya. Semua yang selain manusia nggak ada pilihan. Hidupnya pasti seperti itu. Dan hidupnya pasti merealisasikan, mewujudkan sunatullah. Sehingga dalam konsep kita, semua makhluk itu bertasbih, semua makhluk itu tunduk patuh pada Allah. Karena memang dia tidak punya alternatif lain, hanya itu. Beda sama manusia. Maka manusia itu semacam citranya Tuhan. Kalau di kita, manusia itu khalifah, wakilnya Tuhan. Wakil itu kan ya paling tidak kan mirip sama yang diwakili dikit-dikit. Kalau beda sama sekali nggak bisa mewakili. Allah kuasa, karena kita wakilnya Allah, kita dikasih kekuasaan oleh Allah. Meskipun tidak sebesar kekuasaannya Allah. Kamu kan bisa kuasa sesuai jangkauanmu, sesuai kapasitasmu. Jadi spiritualitas, akal dan keinginan, pengetahuan, cinta dan kebebasan. Dari situlah nanti sumber hisab itu nanti dari sini semua. Urusan fisikmu nggak akan dihisab oleh Allah. Kamu jelek, rambutmu keriting, hidungmu pesek, itu nggak akan dihisab oleh Allah. Jadi nggak pernah ditanya kenapa hidungmu pesek, nggak pernah ditanya kenapa kulitmu hitam, nggak pernah. Yang ditanya apa? Spiritualitasmu. Akalmu kamu gunakan untuk apa? Pengetahuan yang dianugerahkan padamu, kamu pakai untuk apa? Apa yang kamu cintai dan tidak kamu cintai, mengapa? Kok ada selain aku yang kamu cintai? Kebebasanmu kamu pakai buat ngapain aja? Nah itu Allah yang menghisapmu nanti. Jadi
yang dalam kuasamu 4 ini. Kamu punya spiritualitas, tapi kamu arahkan kemana spiritualitasmu, itu dalam kekuasaanmu. Nah, itu konsep kunci juga yang dibawa oleh Isa. Ajaran-ajarannya Isa nanti 90% sebenarnya urusan akhlak. Maka Isa banyak disukai oleh para sufi. Beberapa sufi itu benchmarknya adalah Isa. Bukan apa-apa, karena Isa berhadapan dengan Yahudi yang kalau bahasa sekarang sangat fikih sentris. Jadi formalisme beragama yang sering dijadikan dalih untuk menindas. Aturan-aturan agama yang dijadikan alasan untuk menyusahkan orang lain. Disitulah Isa datang untuk memperingatkan bahwa fikih itu hanya bagian kecil, bagian dan tidak utama. Yang utama itu akhlak. Maka ajaran-ajaran Nasrani, ajaran Kristen itu sebagian besar fokusnya di akhlak. Tidak ada variasi ibadah yang luar biasa kayak yang kita miliki di Islam. Jadi Islam itu agak ke tengah. Yahudi itu sebenarnya lebih kaku dari kita. Ritual fikihnya, ritual beribadatannya sangat kaku. Sementara yang Isa ini sangat cair di sufinya. Nah, Islam datang mengakomodir keduanya. Ya jangan terlalu ekstrim begitulah. Ya kadang ada fikihnya, kadang ada sufinya. Itu ngumpul di Muhammad. Dan prinsipnya apa nanti kalau di Isa, prinsip moral yang paling utama ada nanti yang ini dipakai di barat sampai hari ini, namanya golden rule, aturan emas. Kamu yang tidak pernah kuliah etika, yang tidak pernah belajar tata krama, bergaul dengan orang lain, muamalah, sebenarnya cukup kamu paham ini untuk hidup yang baik dengan orang lain. Golden rule. Ayatnya kalau di Alkitab bunyinya itu, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Kalau bahasa Jawanya, kalau kamu tidak mau dijiwit, ya jangan jiwit. Kalau kamu nggak mau aliranmu, kelompokmu, madhabmu dicaci maki orang, ya jangan mencaci maki aliran kelompok madhab yang lain. Itu sudah golden rule. Jadi sebelum melakukan sesuatu, coba dicek. Kalau itu ditimpakan padamu, kamu merasa enjoy enggak? Nah itu, kalau kamu merasa enggak enjoy, jangan dilakukan pada orang lain. Pasti itu salah, pasti itu keliru, pasti tidak bermoral. Oke, itu golden rule, simple universal ethic. Jadi ringkasan semua teori etika itu ada di sini, di golden rule. Di semua peradaban, di semua tradisi ada. Saya ada gambarnya, cuma tulisannya kecil-kecil. Kalau kamu nanti ngopi, kamu besarkan sendiri. Semua agama sebenarnya nyawa etiknya ada di golden rule. Kalau di Islam kan itu pakai hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kamu tidak disebut orang beriman sebelum kamu yuhibbu li nafsi, melakukan sesuatu untuk orang lain seperti sesuatu yang kamu cintai untuk dirimu sendiri. Jadi kalau kamu tidak suka disakiti orang, jangan menyakiti orang. Kalau kamu menyakiti orang, berarti kamu la yu'minu, tidak termasuk orang yang beriman. Nah itu prinsip. Itu di semua agama ada. Ada Bahai, ada Hinduisme, Buddhisme, Konfusianisme. Hampir semua berporos pada golden rule. Oke, jadi itu nyawa moralitas untuk kita hidup bermoral. Sekarang kita masuk ke ajaran yang lain. Sebagian besar sebenarnya ini tak ambil dari The Sermon of the Mount, kalau bahasa Inggrisnya. Jadi terjemahannya khotbah di atas bukit. Jadi di antara
khutbahnya Isa yang paling terkenal suatu ketika adalah khutbahnya di atas bukit. Jadi ketika dia naik ke atas bukit, terus orang-orang pada ngejar dia semua, dan ratusan orang ngumpul di situ, terus dia berkhutbah, dikenal sebagai khutbah di atas bukit. Oke, kita lihat sekarang khutbah di atas bukit. Ini bagian paling awal. Setelah ada narasi tentang bagaimana Isa naik ke atas gunung kemudian balik, ternyata orang-orang sudah banyak, maka dimulailah khutbah. Ini kalimat-kalimat awalnya semacam ini. Siapa saja sih orang yang berbahagia itu? Katanya Isa, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah pemilik kerajaan surga. Jadi jangan sumpek kalau kamu dapat anugerah miskin. Itu alamat Allah sayang kamu. Ujianmu semakin sedikit, pertanyaannya besok semakin pendek. Jadi berbahagialah orang yang miskin, karena merekalah pemilik kerajaan surga. Jadi kalau hari ini ada yang bokek, dompetnya tipis, berbahagialah. Loh, kan gitu memang fatwanya Nabi Isa. Jangan kebalik. Kalau kamu uangnya banyak baru bahagia. Justru uangmu sedikit, bahagialah. Semakin sedikit yang kamu pikirkan. Kalau uangmu banyak kan kamu mikir macam-macam. Tidak punya uang, mikirnya lebih simpel. Gimana caranya cari uang, kan itu aja. Tapi kalau uangmu banyak, kamu harus mikir cari uang lagi, dan mikir cara membelanjakan uang. Yang ada di pikiran, yang jadi pikiranmu sekarang pasti lebih sedikit daripada orang-orang kaya. Karena orang kaya urusannya lebih banyak. Jadi berbahagialah kamu. Oke, kalau orang kaya itu nyari waktu kayak kalian untuk nongkrong, nonton TV, santai-santai, jam 8 masih tidur, itu tidak bisa. Orang kaya tidak bisa. Oke, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ya, yang menghibur Allah. Kalau kamu sedang galau, kalau kamu sedang sumpek, kalau kamu sedang ada masalah, bahagialah. Berarti Allah perhatian padamu. Allah sedang menyapamu, Allah sedang menyenggolmu. Tidak apa-apa, kamu akan dapat hiburan. Allah yang akan tanggung jawab bikin kamu gembira. Jadi kalau kamu sedang sumpek, tinggal kamu ngadep ke atas. Wah, saya bahagia ya Allah, kamu masih ingat padaku, aku tidak dicuekin. Aku dikasih ujian kayak gini, berarti kan perhatian padaku. Tak pikir aku dicuekin, mau ngapain aja boleh. Ternyata diingatkan juga tuh. Itu bagi yang sedang berduka cita, tenang aja, nanti Allah yang akan menghibur kamu. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ini gak perlu tak jelaskan. Dunia ini miliknya orang yang penuh kasih sayang, penuh cinta, hatinya lemah lembut. Semakin kamu kemerungsung, semakin kamu terobsesi, berambisi, semakin kamu kasar, keras, semakin kamu galau dan tidak tenang hidupmu. Orang-orang yang tenang dan menguasai dunia adalah orang-orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Orang lapar, orang haus itu kan biasanya nyari. Karena kamu lapar dan haus kebenaran, maka kamu akan nyari kebenaran. Dan tidak ada orang yang nyari kebenaran dan gagal. Cari cerita-cerita para filosof, cerita para nabi, Allah akan menyambutmu sampai kamu puas. Nabi Ibrahim nyari kebenaran, dan ketika Allah puas dengan usahanya, dianugerahilah kebenaran itu. Entah dengan jalan apa. Jadi bahagialah kamu yang masih pingin cari ilmu, pingin dapat pengetahuan. Apalagi umur-umur kalian. Meskipun kadang-kadang kamu salah niat. Masih muda niatnya besok kerja apa, besok kaya apa enggak, besok kawin sama siapa, kuliah ini ijazahku laku apa enggak. Yang di pikiranmu kan itu. Eman-eman. Kalau kamu nyari kebenaran, yang kecil-kecil akan ikut. Kamu akan
dipuaskan oleh Allah dalam hidupmu. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Derajatmu akan tinggi kalau kamu jalan di dunia keilmuan. Derajat tinggi tidak harus kaya. Biar nanti kamu rasakan sendiri. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka juga akan dapat kemurahan dari Allah. Jangan pelit. Pelit itu tidak cuma urusan uang, urusan ilmu, bahkan urusan senyum, murahlah. Ya kan? Terus berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hanya yang hatinya jernih yang bisa merasakan dan tahu kehadiran Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bawa kedamaian, kamu akan disebut pasukannya Allah. Kalau dalam bahasa kita mungkin Hizbullah, anak-anak Allah, pasukannya Allah. Dan orang yang disebut ini adalah orang-orang yang membawa kedamaian, bukan orang-orang yang bawa rusuh, bawa sumpek, bawa kacau. Mereka pasti bukan tentaranya Allah. Allah malah malu kalau nyebut itu pasukannya. Ya kan? Pasukanku kok kayak gitu kan. Nggak mau mesti Allah. Pasukannya Allah adalah orang-orang yang membawa kedamaian. Dan terakhir, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah pemilik kerajaan surga. Maka kalau kamu merasa sudah tahu benar, hidup dalam kebenaran, tidak harus takut apapun, tidak harus gentar dengan resiko apapun. Apapun yang terjadi, surga milikmu besok. Nah, itu kalimat-kalimat awal dari khutbah di atas bukit. Ini kalimat, ini saya loncat-loncatin ya, tak pilih sak senengku, sing sekirane mungkin ada hikmah yang bisa kalian ambil. Oke, terus intinya teorinya Isa ada di sini.